Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Sinius dengan saya Valerin sebagai presenter. Super Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Kasus COVID-19 kembali melonjak pesat pada akhir bulan Januari. Apa tantangan dan peluang yang dapat dilakukan di era normal ini? Pada sesi kali ini, saya akan mengulas lebih lanjut mengenai hal ini. Perhatikan data berikut ini. Pada 1 Januari, dikonfirmasi mencapai 274 kasus, dan sampai 10 Januari, kasus COVID-19 masih cukup stabil. Namun, COVID-19 mulai melonjak hingga menyentuh 1054 kasus. Selang 3 hari saja, tembus 1362 kasus, hingga meroket ke angka 12.422 kasus pada 30 Januari. Dengan semakin tingginya virus COVID-19, alangkah lebih baik bagi kami untuk mencegahnya. Di sini, kami mengundang 4 orang untuk membahas hal ini lebih lanjut. Untuk orang pertama adalah seorang dokter yang akan membahas tentang upaya pencegahan yang paling efektif di era normal ini. Kepada Joan, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Joan dan sekarang saya akan menjelaskan 5 upaya imunisasi untuk mencegah terpaparnya virus COVID-19 yang paling efektif khususnya di era new normal ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang imunisasi terlebih dahulu. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang menjadi imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Vaksin merupakan salah satu bentuk imunisasi. Selain itu, pola hidup yang sehat akan membentuk imunitas atau daya tahan tubuh Imunitas sangat penting bagi manusia karena dapat mempertahankan tubuh dari patogen invasif dan menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit. Lalu sekarang saya akan membahas poin pertama, yaitu vaksin. Vaksin merupakan salah satu hal yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Dengan vaksin, virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan dapat merangsang timbulnya daya tahan tubuh atau imunitas tubuh seseorang. Jika sudah divaksin, antibodi akan mengenali virus yang dilemahkan atau dimatikan tersebut. Selain itu, karena kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampaknya atau gejala virus tersebut tidak terlalu parah. Herd immunity akan terbentuk apabila banyak individu melakukan vaksin dan meminimalisir risiko paparan dan mutasi virus COVID-19. Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia yaitu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, dan masih banyak lagi. Setelah itu, yang kedua adalah menjaga diri dan menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan hal nomor 1 yang harus dilakukan di mana saja selama masa pandemi ini dan di era new normal ini. Bentuk kebersihan yang dapat dilakukan adalah seperti selalu membawa hand sanitizer, mencuci tangan, menggunakan masker, dan social distancing. Hal ini sudah harus menjadi kebiasaan kita karena kita sudah memasuki era new normal. Perlu diingat bahwa virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian dapat menempel pada benda di sekitarnya. Jika benda tersebut tersentuh dengan tangan dan kita makan, memegang muka, mata, dan sebagainya, kita akan langsung terpapar. Terdapat juga orang yang tanpa gejala sehingga harus tetap social distancing sekitar 2 meter untuk mencegah penularan virus ini. Hal yang ketiga adalah makan dan minum sesuatu yang sehat dan bergizi. Makan dan minum sesuatu yang sehat dan bergizi ditambah adalah hal yang sangat penting dalam menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat. Konsumsi sayur dan buah setiap hari yang mengandung banyak vitamin dan mineral ditambah asupan vitamin yang sangat berguna untuk kesehatan kita. Kita juga harus membatasi memakan makanan yang cepat saji atau makanan yang terlalu manis. Hal yang keempat adalah istirahat yang cukup. Walaupun aktivitas sehari-hari kita padat, usahakanlah tidur selama 7-8 jam per harinya. Dengan pola tidur yang cukup dan teratur, sistem imun kita akan semakin kuat. Jika kurang tidur, tubuh akan semakin rentan karena penyakit atau infeksi. Dengan tidur, tubuh dapat memperbaiki kinerja sel imun, khususnya sel limfosit yang berperan melawan infeksi penyakit. Dan yang terakhir adalah olahraga. Rutin berolahraga juga dapat meningkatkan antibodi dan metabolisme tubuh. Orang yang rutin berolahraga lebih jarang terserang penyakit. Hal ini disebabkan kinerja sel darah putih yang akan terangsang untuk melawan berbagai jenis virus yang masuk ke dalam tubuh. Saat berolahraga, suhu tubuh juga akan mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat melawan infeksi yang otot tubuh. Demikian pemaparan tentang upaya imunisasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Terima kasih dokter untuk pemaparannya mengenai upaya pencegahan terpapar virus COVID-19 yang paling efektif khususnya di era new normal ini. Sekarang, saya juga mengundang seorang supplier alat yang dapat berguna untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Silakan untuk Ciara dapat dimulai. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Semoga dengan penjelasan yang saya jelaskan mengenai alat-alat ini dapat berguna untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan namanya, UV Box ini terbuat dari sinar UV yang dipercaya dapat menjadi lampu yang akan membunuh kuman, bakteri, dan virus yang ada pada suatu ruangan. UV Box ini banyak dicari dan digunakan oleh masyarakat pada era new normal ini sebagai salah satu cara memerangi virus yang sedang menyerang saat ini. Sinar yang berasal dari lampu UV ini menghasilkan radiasi ultraviolet yang mirip seperti sinar matahari. Radiasi ultraviolet adalah sejenis gelombang elektromagnetik yang berasal dari sumber alam seperti sinar matahari atau sumber buatan seperti lampu UV. Bahkan lampu ini dapat digunakan untuk mensterilisasikan makanan seperti buah, sayur, dan sebagainya. Hal yang harus diperhatikan adalah jangan sekali-kali melihat lampu UV secara langsung, karena dapat menyebabkan dampak negatif bagi penglihatan dan kulit. Jika dilihat dengan langsung tanpa pelindung, penglihatan dapat terganggu, seperti terkena katarak hingga parahnya adalah kebutaan. Jika terpapar kulit terlalu lama, maka akan menyebabkan luka bakar atau kanker kulit. Walaupun sinar UVC memiliki spektrum gelombang berpendek, sinar ini menjadi yang paling beracun. Untuk cara kerjanya, UV box hanya perlu disambungkan ke listrik, lalu memasukkan barang ke dalam box tersebut, lalu ditutup. Setelah itu tekan saklar on, tunggu hingga 10 menit, lalu barang sudah disterilkan. Sinar dari lampu UV yang ada di dalam box akan dipantulkan agar seluruh benda yang dimasukkan terkena secara rata. Bisa dilihat di sekitar box terdapat kaca yang berfungsi untuk memantulkan. Sebenarnya UV box dan UV light sangat mirip. Perbedaannya dengan UV box adalah lampu UV-nya yang berada di luar karena digunakan untuk mensterilkan ruangan. Perlu diingat untuk keluar dari ruangan yang akan disterilkan menggunakan UV light selama 30 menit. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan dampak negatif bagi penglihatan dan kulit manusia. Waktunya lebih lama karena UV light dapat mematikan virus COVID di udara dalam waktu 25 menit lebih. Untuk cara kerjanya juga sama dengan UV box, yaitu disambungkan ke listrik, lalu tekan saklar on, dan meninggalkan ruangan selama 30 menit. Karena UV light mensterilkan dalam jangka yang lebih luas, maka tidak terdapat kaca untuk memantulkan. Setiap benda dapat memancarkan energi panas atau energi inframerah. Untuk mendeteksi dan mengukur energi inframerah pada suatu objek, maka digunakanlah thermal kamera. Alat itu merupakan sebuah kamera yang dapat mengubah radiasi inframerah menjadi cahaya yang tampak. Selama pandemi COVID-19, thermal kamera ini biasa digunakan untuk memantau suhu tubuh seseorang. Alat ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan termometer. Hanya saja thermal kamera bisa menangkap gambar atau video dalam jumlah yang banyak secara akurat dan bisa menampilkan informasi suhu pada saat yang bersamaan. Thermal kamera bisa mendeteksi suhu tubuh seseorang dengan jarak jauh sekitar 0,8 sampai 1,5 meter. Dengan jarak tersebut dapat meminimalisir risiko penularan virus selama pandemi. Alat ini biasanya dipasang di tempat-tempat umum, sehingga jika ada seseorang yang memiliki suhu di atas 37 derajat, diusahakan tidak masuk ke dalam tempat tersebut. Untuk kekurangannya, jika seseorang bergerak terlalu cepat, akan sulit bagi kamera untuk mendeteksi suhu tubuh. Selain itu, sinar inframerah sendiri memiliki dampak negatif, yaitu menyebabkan kulit terbakar karena mampu menembus jaringan kulit terdalam dan merusak kolagen di bawah kulit. Menyebabkan kerusakan jaringan retina mata juga, karena sinar inframerah dapat menembus bagian retina, menyebabkan kanker kulit dan penuaan dini. Maka dari itu, segala alat yang digunakan sinar inframerah harus digunakan secara tepat dan wajar. Demikian pemaparan saya tentang alat-alat yang dapat mencegah virus COVID-19. Semoga dapat membantu pemirsa sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu atas penjelasannya mengenai UV box yang dapat bermanfaat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Setelah ini, saya mengundang seorang ahli gizi yang dapat membantu kita memahami gizi yang dibutuhkan untuk upaya pencegahan COVID-19. Waktu dan tempat dipersilakan bagi Nicole. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Melonjaknya kasus COVID-19 mendorong kita untuk segera bergerak cepat melakukan upaya pencegahan. Salah satunya yaitu dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi seimbang. Maka dari itu, saya merekomendasikan salah satu minuman yang cocok di era new normal ini. Saya sebagai ahli gizi membuat produk minuman yang bernama Chiasim.
Sesuai namanya, minuman ini terdapat campuran Yakult, madu, dan chiaseed di dalam susu. Minuman ini juga bertujuan untuk menyegarkan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh kita agar dapat memulai aktivitas selama era new normal ini dengan semangat. Dengan bahan-bahan yang sehat, organik, serta berkhasiat tinggi, saya membuat produk yang rasanya juga sangat enak dengan perpaduan manis dari madu dan asam dari Yakult, serta terdapat tekstur dari chiaseed sendiri yang memiliki banyak khasiat. Campuran bahan tersebut tentunya dapat diminum sehari-hari dan sangat mudah untuk dibuat. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat chiaseed. Alat yang dibutuhkan adalah gelas ukur, gelas kaca, sendok makan, dan juga saringan. Untuk bahan yang dibutuhkan ada chiaseed, madu, Yakult, susu, dan juga air. Langkah pertama yaitu memasukkan chiaseed sebanyak 1 sendok makan ke dalam air untuk direndam hingga mengembang. Setelah mengembang, chiaseed disaring lalu dimasukkan ke dalam gelas kaca. Langkah ketiga yaitu memasukkan susu sebanyak 200 ml ke dalam gelas kaca. Langkah keempat yaitu memasukkan 1 botol Yakult ke dalam gelas kaca. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan madu sebanyak 1 sendok makan ke dalam gelas kaca tersebut lalu diaduk hingga merata. Setelah itu, chiaseed sudah siap disajikan. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari masing-masing bahan. Susu mengandung vitamin A dan vitamin B12 yang berperan terhadap fungsi sistem kekebalan tubuh. Vitamin A dan vitamin B12 bertugas untuk mencegah zat berbahaya atau kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Vitamin ini pun turut membantu produksi sel darah putih yang berperan menangkap dan menghancurkan zat serta kuman berbahaya di dalam tubuh. Yakult dapat menghindari infeksi kuman yang membahayakan khususnya bagi pencernaan. Hal ini dimungkinkan berkat adanya kandungan bakteri baik Lactobacillus casei strain shirota di dalamnya. Selain menjaga kesehatan sistem pencernaan, Yakult juga dapat membangun imunitas tubuh. Bakteri baik dalam Yakult membantu penyerapan nutrisi di usus dan menstimulasi sel-sel yang berperan dalam membangun sistem kekebalan tubuh. Dengan begitu, tubuh kita akan menjadi kebal terhadap penyakit. Madu dapat meningkatkan imunitas tubuh karena mengandung senyawa fitonutrien yang dapat memperkuat sel-sel imun dalam tubuh. Rasa madu yang manis dapat memicu produksi air liur untuk melembabkan tenggorokan yang kering sehingga mengurangi rasa gatal di tenggorokan dan keinginan untuk batuk. Chiaseed kaya akan nutrisi, antioksidan, serat, dan omega 3 yang sangat bermanfaat bagi imunitas tubuh. Omega 3 merupakan bahan baku utama yang berperan dalam sistem daya tahan tubuh dan meregenerasikan sel-sel imun baru. Serat dan antioksidan bermanfaat untuk membantu menyerap toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme jahat. Selain itu, susu merupakan salah satu minuman yang bersifat koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Partikel-partikel dalam koloid berukuran antara 1 sampai 100 nanometer. Dalam koloid terdapat fase terdispersi dan fase medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Zat-zat dari kedua fase ini memiliki wujud yang berbeda. Untuk memastikan apakah minuman ini bersifat koloid, saya akan menggunakan efek Tyndall. Dapat dilihat ketika air dicampur dengan beberapa tetes chiaseed, berkas cahaya akan dihamburkan oleh partikel koloid sehingga jejaknya dapat terlihat. Baik, sekian dari saya. Semoga chiaseed ini dapat menjadi inspirasi bagi pemirsa sekalian untuk membuatnya di rumah sebagai minuman sehat sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Niko. Dan untuk narasumber terakhir adalah seorang pelajar dari SMA Santa Ursula Jakarta. Di sini sudah ada Regina. Halo Regina. Halo Kak Valerie dan permisa sekalian. Saya Regina, salah satu siswi dari kelas 11 SMA Santa Ursula Jakarta. Salam kenal. Salam kenal juga. Sekarang saya mau nanya, bagaimana keadaan sekolah Anda di SMA Santa Ursula Jakarta selama masa pandemi ini dan era new normal ini? Untuk pembelajaran tentunya tetap berjalan seperti biasa. Pada awal tahun, yaitu bulan Januari, kami sempat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, di mana seluruh siswinya diwajibkan untuk masuk 100% secara bergantian. Setiap angkatan mendapat kesempatan 1 kali dalam seminggu untuk datang ke sekolah, dan 1 kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Bergantian dalam maksud, misalnya hari ini saya yang datang ke sekolah, besokannya kelompok lain, dan besokannya lagi angkatan lain. Pada hari saat tidak masuk, kami tetap melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah, dilaksanakan hingga pukul 12. Dan apabila ada kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler, dari pukul 2 hingga 4 yang dilakukan secara PJJ.
Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Anda untuk kedepannya? Harapan saya adalah agar pandemi cepat berlalu, agar kita dapat balik menjalankan aktivitas seperti dulu. Pastinya kita tidak dapat 100% seperti dulu, kayak yang jalan-jalan tanpa masker dan lain-lain. Tapi saya tetap berharap agar kami para pelajar dapat bersekolah lagi seperti biasanya, karena jujurnya saya sudah sangat bosan belajar di rumah secara terus-menerus. Semoga hal ini dapat terrealisasikan. Kita semua pasti bisa melalui ini jika kita berjuang bersama-sama. Jadi, stay safe untuk pemirsa sekalian dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Regina. Untuk pembicara lainnya, apakah ada pesan tambahan sebelum sesi ini berakhir? Terima kasih untuk seluruh pemirsa yang menonton. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan jangan lupa selalu menjaga daya tahan tubuh Anda sekalian. Karena itulah yang terpenting selama pandemi ini. Stay healthy and stay safe. Terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa yang telah menonton. Semoga alat-alat yang tadi saya jelaskan dapat membantu Anda sekalian dan menjadi wawasan bagi Anda sekalian. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara di Sinius kali ini, dan terima kasih juga kepada para penonton yang telah menonton. Always stay safe, stay healthy, dan jangan lupa minum Ciasim ya. Baik, sekian untuk sesi tentang tantangan dan peluang di era new normal ini. Saya Valerin dengan ini pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Sinius lainnya. Sampai jumpa.